baca majalah, mahasiswi umur 20 tahunan, loncat dari apartemennya lantai 14 di Singapura. Langsung menemui aspal di bawah, ya jadi manusia geprek ya, tidak selamat ya. Lalu akhirnya diselidiki oleh polisi kenapa dia bunuh diri. Dicari kamarnya, digeledah, nemu buku diari. Tahu buku diari? Yang suka ada gembok kecilnya tuh ya. Lucu ya, tempat curhat. Ya. Akhirnya setelah dibaca, diambil kesimpulan. Ternyata ia bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Kisah nyata. Beneran? Ya, harusnya ke sini ya. Masya Allah. Oh bisa di sini ya? Ada. Bilangnya apa ke depan daftar mau nyembuhin jerawat gitu? Bisa. Oh ada estetiknya ya, Masya Allah. Nggak cuman rumah yang ditata estetik, wajah juga ya, Masya Allah. Enggak. Ditanya kan, berarti emang anaknya seperti apa? Oh, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, kuliahnya nilainya bagus. Berarti masalahnya apa? Satu bu masalahnya. Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Ya. Buat apa saya hidup kayak gini, di kampus diledekin terus, jangan mau temenan sama dia, jerawatan, jauh-jauh gitu. Buat apa saya hidup hanya dihina terus seperti ini? Loncat. Jadi ketika bicara tadi, kok apakah belajar akhlak itu mesti belajar agama dulu? Orang bisa punya akhlak baik, tapi kalau tidak didapat dari akidah yang benar dan syariat yang dijaga, ada masalah dikit stres. Gampang pengen mengakhiri hidup, gampang mengeluh, gampang menderita. Tanyalah ke dokter estetik ya. Mau dia tinggi, putih, cantik, langsing seperti bihun misal, ya. Tapi setiap hari nyakitin orang terus. Julid, gibah, fitnah. Kita pengen jauh-jauh apa deket-deket? Iya kan? Tuh hidungnya runcing kayak perosotan TK, lancip lah gitu ya. Tapi selalu nyakitin, orang baru datang, ngapain? Pasti pengen minjem duit lo ya. Tuh. Orang negatif terus ya. Panas ngeluh, giliran mendung, wah ngaco Allah nih. Pasti macet hujan. Hujannya belum tentu jadi, Allah udah dimarahin. Ya. Macet, ngeluh lagi. Macet banget sini, Bekasi, parah. Di luar negeri nggak ada nih yang kayak gini. Padahal belum pernah ke luar negeri. Ya. Di rumah nanya pagi-pagi, ada sarapan apa bu? Ada nasi uduk pak. Nasi uduk yang di depan nggak enak, asem. Tapi pelan-pelan dicemilin habis. Ya. Ada yang kayak gitu? Ada aja ya. Biasanya berlebihan. Bangun, tidur, badan berasa remuk. Bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun secara medis? Nggak bisa. Ya. Di kantor kerja keras. Bisa diem nggak sih? Kepala saya pecah nih ngurusin kerjaan. Bohong. Coba kepala pecah di kantor. Darah di mana-mana harus dipel ya. Hiperbola. Ya. Enggak lah. Coba. Cantik bu betulan. Dan gak cuma pakai serum tiap hari badannya direndam serum. Tapi lisannya nyakitin terus. Pengen deket-deket apa jauh-jauh? Jauh-jauh. Makanya udahlah, skincare terbaik tuh hati yang lillahi ta'ala, bersih lah ya. Ya disempurnakan dengan wudhu insya Allah. Ya. Saya tahu sulitnya ya. Saya tahu laki-laki mah gampang wudhunya, tinggal lepas peci, topi, gulung celana, gulung kemeja, selesai ya. Para wanita masya Allah ya, apalagi kalau yang benar-benar syar'i gitu ya. Kerudung segi 4 kudu dirangkai biar cantik ya nggak. Lepas nyasuk tempat wudhu, step pertama mikirin ini jarum pentul mau ditaruh di mana ya. Beres pertama lepas masih ada ciput ya. Kalau nggak nemu tempat gantungan, ada wanita yang bisa menaruh ciput dan kerudungnya dibuntel di atas kepala seimbang wudhu nggak jatuh. Itu skill yang luar biasa itu ya. Teknik ya. Di tangan baru digulung ada manset. Lepas lagi. Kaos kaki dilepas di luar, ada yang bukan mahram ngelihat. Dimasukin ke dalam becek, basah. Serba salah ya, luar biasa wanita. Belum di luar panas, setiap tetes keringatnya tidak akan Allah sia-siakan. Mulia di sisi Allah. Beres wudhu pakai kaos kaki, pakai lagi mansetnya, udah pakai ciput, mulai pasang kerudung, bingung jarum pentulnya hilang tadi kemana. Benda paling misterius itu, nggak pernah kita gadoin tapi selalu habis. Ya, Masya Allah.
Tapi saya tahulah yang paling sulit dalam menjaga wudhu bagi wanita. Beres mandi malam tinggal istirahat udah wudhu, pengen tidur jaga wudhu. Tapi kan sebelum tidur ngapain ritualnya? Skincarean, ya nggak? Step pertama kan toner dulu, baru serum. Umum itu. Saya tahu yang berat itu ketika udah beres seluruh rangkaian, kentut. Coba berani nggak wudhu lagi? Mahal loh itu serum. Ya. Baru beres dipakai langsung dibilas. Udah ngantuk ya. Nah, Allah pengen ngetes nih, sok. Lebih pengen glowing wajahnya atau hatinya? Ciela ya. Glowing di hadapan makhluk atau glowing di hadapan penghuni langit? Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya. Terimalah ya, bismillah. Nah kalau mau jujur, skincare secanggih apapun nggak bisa ngalahin umur mah ya. Ya nggak sih? Secanggih-canggihnya anti-aging apa bisa bikin muka kita jadi bayi lagi itu? Nggak bisa ya. Tetap aja, terima ya. Karena kalau tidak menerima itu jalan penderitaan juga ya. Nggak pengen kelihatan gendut, setiap kali foto tahan nafas, berat ya. Pas dilihat hasilnya, kenapa wajah ibu terlihat biru begini? Ngap ya. Tahu wanita demi kelihatan kurus menciptakan benda yang namanya korset. Ngelihat orang pakai korset ngap, kudu diikat gitu ya. Masya Allah. Jangan takut tua bu ya. Kenapa? Karena udah jadi, ya nggak bisa mundur lagi ya. Nggak bisa berkata, ih si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh. Iya bu, percaya. Mau lebih lucu nggak bu? Ibu pakai lagi sekarang seragam SMA-nya. Dijamin lebih lucu. Iya. Insya Allah, tenang aja ya. Makin bertambah usia toh makin mulia insya Allah, tambah banyak pahalanya. Ya. Jadi terima bismillah ya. Dan kadang juga yang tidak dimengerti dari wanita itu, foto berkali-kali tapi tetap aja gitu ya. Apa mukanya berubah setelah foto 1000 kali itu? Masya Allah. Saya pengen tanya standar bagusnya foto itu sebetulnya gimana sih? Karena kadang diulang lagi, asa yang ulangin udah bagus gitu ya. Kalau ibu berfoto 10 orang, yang lain merem semuanya, ibu cantik sendiri, itu yang diupload bukan? Gitu ya? Oh. Atau misalkan yang lain udah cantik, senyumnya sempurna, tapi ibu merem sendiri di situ, pengen diulang nggak? Ulang. Oh, oke. Okay. Sekarang saya paham ya. Terima kasih telah menjawab dengan jujur. Egois kalian ya. Syah. Dah ya, insyaallah. Terima ya, bismillah insyaallah. Ya balik lagi tadi ya, dari awal, dari Masya Allah. Yuk bicara kesembuhan. Bahkan orang-orang terdahulu sekali lagi, minum obat itu sekali lagi bisa jadi malah pilihan terakhir. Ya, karena tadi mereka sholat dulu 2 rakaat, bacain Al-Quran dulu, bersedekah dulu, atau bahkan juga ada yang tadi ya kalaupun konsumsi dulu apapun yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, terakhir baru ketemu dokter yang salih, ya, udah gitu baru terakhir minum obat. Minum obat pun selalu diyakini sembuhnya bukan dari obat ini ya Allah, tapi dari Engkau. Hati-hati ya, ini bicara tentang ketauhidan. Sehingga nanti bismillah, supaya kenapa tadi nyambung bahas ketauhidan dulu? Karena itulah yang nanti menjadi pemicu orang itu mau melakukan hal itu melebihi dari apa yang diharuskan. Ya. So, karena sekali lagi bicara tadi Ramadan, meskipun Ramadan sudah berlalu, tapi ibadah tetap gaspol. Karena ingat sekali lagi, kita bukan hambanya Ramadan, tapi hamba Allah. Tuhan yang kita sembah di kala Ramadan itu Tuhan yang sama dengan 11 bulan lainnya. Kenapa harus berbeda ibadahnya? Ya. Bahkan justru yang saya tahu bukti dari Ramadan orang itu berhasil adalah 11 bulan berikutnya dia berbeda dengan sebelum Ramadan yang dulu, dia tetap lebih taat. Bahkan ada guru yang menjelaskan itu jadi salah satu ciri orang dapat malam Lailatul Qadar. Ya. Yaitu dia akan lebih mudah untuk beramal soleh di setelah-setelahnya. Dulu asa berat gitu, pengen tepat waktu berjamaah di masjid, sekarang jadi mudah. Ya. Dulu berat jalanin puasa sunnah, sekarang gampang.
nggak ngerasa berat, nggak ngerasa jadi beban gitu untuk jalan ini, ya. Karena salah satu caranya memang jangan sampai ibadah itu dirasanya jadi beban, ya. Karena kalau kita bicara nawar, bismillah, bicara nawar, samalah kita sama sahabat juga sama-sama nawar, Bu. Ya. Contoh ya, ada namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin As. Berkata kepada Nabi, saya pengen puasa, wahai Rasul. Kata Nabi, maka puasalah sebulan 3 hari. Ayyamul bid. Aku bisa lebih dari itu. Ya udah puasalah Senin dan Kamis, lumayan, berarti sebulan ada 8. Aku masih bisa sanggup lebih dari itu. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sampai meninggalnya. Masih bisa sanggup lebih dari itu. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik dari kalau urusan puasa ya, dari puasa Nabi Daud. Udah paling tinggi. Ya. Nawar, Bu, tapi bedanya nawarnya ke atas. Ya. Kita nawarnya, oh, seumur hidup nggak duha nggak dosa ya? Iya nggak dosa. Ya udah nggak apa-apa. Oh, zuhur jam 2:30 masih boleh ya? Boleh. Ya udah 2:30 aja. Oh, asar 5:30 masih boleh ya? Boleh. Ya udah 5:30 aja. Sampai dibikinin iklan waktu itu, Bu, ada ibu lagi sholat duha, telepon di rumahnya berdering, diangkat sama si anak. Ternyata tetangga nelpon, nak, mama kamu mana? Lagi sholat duha, tante. Si ibu seneng, Masya Allah. Beres sholat si anak dibelai, anak ganteng, anak soleh, dikasih uang jajan ya. Karena ketahuan tadi dia sholat duha. Ya. Besoknya keasikan nonton, jadi sholat asarnya 5:30. Tetangga nelpon lagi, diangkat sama si anak. Nah, ibu kamu mana? Udah gemeteran si ibu ya. Dijawab dengan tegas oleh si anak, lagi sholat asar, tante. Sampai terasa kayak slow motion, lagi sholat asar, tante. Gitu ya. Kata tetangganya, masa sholat asar 5:30? Beres sholat, si anak dijewer, kenapa kamu cerita kayak gitu? Mana ngerti si anak. Ya, dia cuma cerita apa adanya. Kadang gak adil kita ke anak-anak ya. Masya Allah. Coba ibu manggil anak-anak nih, Bu ya. Manggil anak-anak, anaknya di kamar. Panggilan pertama, adek, gak kedengeran. Mesti gimana? Teriak dong. Adek, belum kedengeran. Mau gak mau, ya gak? Adek, ngejerit ya. Si adek keluar tunggang langgang, kaget. Jawab dengan jujur. Ibu langsung menyampaikan kenapa alasan ibu manggil, atau diomelin dulu? Omelin dulu ya. 1-0 ya, 1-0. Besoknya si anak perlu sama si ibu, manggil dari ruang tengah, mama, gak keluar. Manusiawi, mungkin rumahnya besar, orang kaya, dari ruang tamu sampai kamar harus naik angkot dulu, gak ada yang tahu ya. Mau gak mau kan mesti kerasin suara, mama, belum kedengeran. Mau gak mau ya gak, ngejerit, mama, keluar. Si mama keluar, yang pertama dilakukan apa? Kenapa anak kurang ajar, masa manggil orang tua kayak gitu? 2-0 ya, 2-0. Masya Allah. Maka kalau nanti tahu-tahu anaknya minderan ya wajar, dia ngapain aja salah kok di rumah ya masih gitulah ya. Insya Allah. Padahal si anak dah kemarin tidak dengan sengaja lama-lamain biar si mamah ngambek, enggak. Itu kayak baru kedengeran, makanya lari tunggang langgang ya. Manusiawi kok gak kedengeran, mungkin lagi sholat atau lagi apa ya, atau lagi ya mungkin rumahnya memang besar ya. Makanya dulu ada filmnya Richie Rich, tahu ya, yang saking jangankan beda ruangan ya, sampai meja makannya aja ngobrol sama keluarganya pakai telepon, saking ujung ke ujung meja jauh ya. Insya Allah ya, hiperbola lah ya itu mah, tapi ya begitu ya. Insya Allah kudu adil. Maka udahlah, untuk tadi supaya kita beramal soleh itu tetap mau terus meningkat. Karena kalau misalkan kita sholat cuman ibadah cuman karena tadi ya disuruh oleh orang tua, ya jatuhnya beribadahnya kita kayak robot ya.
Orang Jepang kalau mau bisa Bu, bikin robot jam tertentu dia ke air, ambil wudhu, lalu dia nonggeng, sujud, takbiratul ihram, bisa nggak? Dibikin robot yang diatur gerak kayak gitu. Tapi robot nggak bisa ngelakuin lebih dari yang diminta dan nggak pakai hati. Makanya kalau misalkan ibadahnya kayak robot, diajarkan yang masih sebagai beban, begitu akhirnya dia anak lulus, tinggal jauh dari orang tua, oh merdeka, luar biasa. Ya, kan dari kecil Masya Allah. Ditanamkannya, ya salah satu cara paling gampangnya jangan melulu dengan ancaman lah. Dulu kami bahkan ngajarinnya gini dulu. Anak kita minta coklat nih, ya. Kok bukan anak kita ya, anak kita seolah kita yang menikah gitu ya. Anak-anak pada minta coklat. Kita bisa beliin, ada uangnya, udah dibeli bahkan. Coba latih dengan cara kayak gini ya. Nah, kamu minta coklat, bapak, mama, ayah, ibu, apapun manggilnya ya, nggak bisa ngasih kecuali Allah yang ngasih. Yuk berdoa dulu nak. Mau warungnya di depan mata, mau papa ada uangnya, Allah tidak izinkan kebeli coklat, nggak akan kebeli. Ya, yuk berdoa dulu nak. Silakan minta kepada Allah. Kalau Allah sudah ngasih, siapapun menghalangi pasti bisa. Meskipun akhirnya berdoanya cuman, ya Allah pengen coklat, ya Allah, Baim lapar, gitu-gitu ya. Misalkan ya. Terus selanjutnya istilah. Terus selanjutnya ketika kita udah lihat dia berdoa, ya udah silakan keluarin dari kulkas. Nih nah, alhamdulillah ada hadiah dari Allah. Makanya kadang ketika di pesantren ya ada 95% anak-anak yang bermasalah. Kalau pengen jujur, mereka adalah anak-anak yang di rumahnya jadi sultan, Bu. Salah nggak pernah dimarahin, yang dipecat malah pembantunya. Ya. Ketika harus ketemu peraturan, mereka nggak siap. Karena bagi mereka kebenaran adalah dirinya. Dan ada masalah, tinggal bilang orang tua, selesai. Lupa bahwa orang tuanya pun hanya hamba, bukan sang pemilik segala-galanya. Ada belum lama ini rame dari anak yang berbuat ulah, ngerasa so jagoan, gebugin anak orang, bapaknya keseret-seret, masuk penjara, ketahuan korupsi, tangkap KPK dan lain-lain. Repot tuh. Dan demi Allah, itu baru satu dosa yang terungkap. Udah repotnya kayak gitu. Kita tahu di akhirat setiap kezoliman sekecil apapun ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Ya. Di sana seadil-adilnya ditegakkan, ya. Jadi ya udah, ketika akhirnya benar-benar berimannya dari hati, berdasarkan bukan karena disuruh mama, tapi karena kecintaannya kepada Allah, bismillah. Ya, nanti akan rela keseharian dan tingkah lakunya diatur syariat, dan juga akan rela akhlaknya jadi tambah baik. Udah itu, udah nggak jadi hambanya Ramadan, nanti gaspol terus. Ya, dan sekali lagi ya, selalu penting bagi kita untuk membahas ketauhidan, ya. Karena ketika udah sadar esensi tauhid, nanti dia akan rela melakukan segala-galanya lebih untuk Allah. Jalan hidupnya berubah dari yang tadi bertanya apa yang aku suka, sekarang bertanya mana yang Allah suka. Jalan hidupnya berubah dari yang bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Jadi kebaikan ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini ibu-ibu belum ada yang mau bertanya atau karena mau foto-foto ya? Atau saya yang nanya? Biasa kalau misalkan ininya masih anak-anak kecil, udah nyiapin nih buat bagi-bagi. Jadi yang nanya atau ini jawab dikasih THR ya. Tapi kan kalian udah lebih kaya semua. Ada? Siap ya. Oh ada nih, enggak. Ini Bu Dokter juga. Oh, Masya Allah. Mungkin jadi pertanyaannya sih udah banyak nih di TikTok ya. Cuman tuh kadang kemarin kita sempat bahas tuh pas lagi beres-beres ini. Jadi waktu itu juga kemarin kita tuh masih agak bingung sebenarnya harusnya tuh ya simpel sih ya, mungkin apa kita juga masih kurang paham tentang puasa Syawal aja sih sebenarnya. Oh iya. Harusnya tuh
kalau ada halangan durasi dulu kah gitu kan, atau kan boleh sekalian gitu atau seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau saya lebih kayak ke anak-anak, tadi kan sempat ada singgungan juga tentang anak-anak ya, maksudnya mungkin di sini juga soal banyak pasiennya masih muda nih kayaknya nih, mungkin boleh ada sedikit tips dari Ustadz untuk melatih kesabaran, karena kadang ibu di sini kan kesabaran pendek ya. Kesabarannya setipis tisu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bismillah, tadi terkait puasa Syawal. Hadisnya mari kita kutipkan, salah satunya dari hadis riwayat Imam Muslim. Kama qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, barang siapa berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, lalu ditambahkan 6 hari di bulan Syawal, maka dianggaplah ia seperti berpuasa setahun penuh. Itu insya Allah tahu. Maka di situ disebutkannya hanya di bulan Syawal, jadi tidak wajib berurutan. Ya, kok sekalian Senin dan Kamisnya? Ya udah, ketika udah dapat 6 kali di Senin dan Kamis, sekaligus puasa Senin Kamis, karena di situ disebutnya memang berpuasa di bulan Syawal. Jadi sebetulnya bukan puasa Syawal sih, tapi berpuasa di bulan Syawal. Puasa apa? Ya Senin Kamis boleh, mau sekalian puasa Nabi Daud boleh, ya. Terus kok gimana kalau masih ada utang puasa? Ada pendapat yang lebih rojihnya, lebih kuat, karena tadi kan disebutkan barang siapa berpuasa 30 hari bulan Ramadan, kan Ramadannya masih ada utang, berarti kan sebetulnya belum mencukupi untuk 30 hari Ramadan. Jadi memang ahsannya di kodok dulu. Dan yang saya tahu, saya lebih mengambil pendapat kodok dan puasa sunnah jangan disatukan, ya. Kodo dan puasa sunnah. Kodo dan puasa sunnah, saya lebih mengambil pendapat guru kami yang menyebutkan sebaiknya jangan disatukan. Karena dari awal hukumnya beda. Kodonya itu wajib, sunnahnya itu ya tidak wajib kan. Seperti itu, walaupun masih ada yang membolehkan. Ya. Tapi kok gimana, saya baru selesai haid, dan juga selesai haid Syawalnya tinggal 6 hari. Kalau kodo, jelas nggak akan dapat keutamaan Syawal. Maka masih ada pendapat yang membolehkan. Ini salah satunya dari Ustadz Abdul Somad pernah mengutip juga. Disebutkan bahwa silakan Syawal dulu 6 hari, beres, baru ntar di kodo. Karena ini ngejar keutamaan Syawalnya dulu. Ya, silakan. Tapi itu kalau memang waktunya kepalang mepet. Kalau misalkan selesai haidnya juga masih tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, masih ada sekitar 20 harian lebih untuk mengkodok misalkan 5-6 hari, masih ada sisa waktu lagi. Ya. Tapi itulah ya. Orang bilang ketika setan diikat di dalam bulan Ramadan, makanya kita gampang puasa di bulan Ramadan. Nggak sahur pun kita gaspol. Ya. Tapi kalau udah di bulan setelah Ramadan, setannya lepas dari belenggu lagi, itu yang 6 hari bisa lebih berat daripada yang 30 hari. Banyak godaannya. Apa godaannya? Halal bihalal, ya. Waduh, pengen puasa besok, tapi besok traktiran nih halal bihalal. Ya, itu ujiannya, Bu. Ya. Makanya sekali lagi ya, ketika akhirnya bicara terkait mengendalikan diri, seperti orang belum menikah, gimana caranya, selalu dinasehatin puasa kan oleh Nabi. Kalau emang kalau pengen jujur, lapar nyaris mati, dikasih 2 pilihan, wanita tanpa busana atau nasi goreng lagi dimasak untuk kita, wangi kemana-mana. Niscaya lebih ambil nasi goreng kita daripada lawan jenis, ya. Dan memang ketika akhirnya nanti cobain puasa Nabi Daud, nanti akan ngalamin ujian-ujian, giliran lagi nggak puasa nggak ada yang traktir, giliran puasa selalu ada traktiran. Tapi lama-lama jadi mati rasa, Bu. Bukan mati rasa sih, dalam artian jadi, ya udah weh, puasa nggak puasa jadinya sama aja. Makan juga ngerasa sama aja. Steak tenderloin 1,5 juta sama tempe mentah sama aja, cuman beda di lidah. Udah nyampe perut mah sama aja. Nanti akhirnya jadi lebih nggak pilih-pilih, lebih nggak banyak pengen. Itu menghidupkan hati loh, Bu. Gitu-gitu, ya. Makanya sampai di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada kitab bab tentang keutamaan lapar. Salah satu hadis yang dibacakan di dalamnya, ada orang lagi sholat di zaman Nabi, pingsan saking laparnya. Lalu kata Nabi, beliau berkomentar yang artinya, kalau orang ini tahu nikmat senikmat apa yang akan ia terima dari laparnya, niscaya dia ingin lebih lapar lagi dari itu.
Jadi bukan masalah sebetulnya lapar itu, ya. Pahit memang, tapi nggak akan disia-siakan di sisi Allah. Di kitab yang lain, kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau menuliskan musonifnya persamaan dari 4 persamaan dari wali-wali Allah, orang-orang soleh asli kekasih Allah yang selalu yang mereka temui, yang beliau temui. 1 dari 4 persamaan itu adalah mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Hidup buah hati, ya. Karena memang kita tahu ya, ada makanan namanya aprodisiak, yang kalau kita makan itu ngedorong syahwat, Bu. Bisa, ya. Makanya dengan akhirnya mengendalikan, karena memang ya nafsu kita juga terhitung dari apa yang kita makan. Makanya kalau yang dimakan terbiasa haram, nggak peduli, halal haram dibablat saja sekalian semua, ya. Tentukan itu juga ya. Maka silakan ya. Nanti pengen diberentetin 6 hari Syawalnya silakan. Mau di sekalian Senin Kamis silakan. Mau di sekalian Nabi Daud silakan. Sekarang puasa 3 hari kok. Baru puasa lagi nanti di 3 hari terakhir bulan Syawal. Monggo silakan. Karena judulnya puasa di bulan Syawal, silakan. Puasa sunnah apapun. Walaupun memang nanti ada anjuran lagi di hadis yang lain, jangan menyengajakan puasa di hari Jumat tanpa alasan tertentu, kecuali dia memang sudah terbiasa rutin. Contoh, puasa Nabi Daud memang pas jatuhnya lagi hari Jumat, ya udah Jumat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada apa, nggak pernah puasa, tahu-tahu sengaja puasanya hari Jumat, nggak boleh. Ya, jadi karena termasuk hari besar ya Jumat di dalam Islam, ya. Kecuali memang ternyata Jumatnya kenapa? Ketemu ayamul bidnya memang pas lagi kena Jumat, silakan. Kan ada alasannya kalau kayak gitu. Ya. Iya. 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 Terserah kalau pengen itu diniatin yang puasa Kamis silakan Kamis. Kalau pengen diniatkan puasa ayamul bid nggak apa-apa. Itu tetap dianggap berpuasa di bulan Syawal kan? Karena meskipun itu kita sedang puasa Senin Kamis, nggak apa-apa, boleh, ya. Jadi nggak melulu ya Allah, walaupun misalkan nih, ini bukan Senin, bukan Kamis, bukan ayamul bid, tapi pengen puasa, boleh. Ya Allah, hamba ingin berpuasa sunnah di bulan Syawal, silakan itu juga boleh, ya. Tapi kalau emang sekalian lagi pas dengan Senin, dengan Kamis, mangga silakan, ya. Itu yang kami ketahui. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Yang tadi satu lagi, anak-anak ya. Maka salah satu tips atau trik untuk bersabar yang paling mudah yang kami ketahui adalah mengubah sudut pandangnya, ya. Karena kalau misalkan dianggap anak itu adalah beban, dia bawel, rewel, harus keluar biaya, dan juga dia dibicarakan hanya hak dan kewajibannya saja, akan selalu berat tuh. Tapi kalau dari awal kita menganggap anak, pasangan, ya Allah, mereka-mereka ini adalah jalan bagi aku untuk tambah dekat kepada surgamu ya Allah. Kebaikannya muncul dari pasangan atau anak-anak dan aku mensyukuri itu, ingat, lain syakartum lazidannakum, bersyukur ditambah nikmat, pasti jadi pahala syukur. Keburukannya muncul karena bukan malaikat, pasti masih ada kesalahannya. Lalu ketika bahkan keburukan itu muncul dan membuat kita tersakiti satu sama lain sampai meneteskan air mata, ya, misalkan ya, tidak akan Allah sia-siakan, berarti mereka sedang menjadi ladang penggugur dosa bagi kita. Ingat, bisa jadi ada dosa kita yang nggak bisa diampuni karena ibadah kita kurang segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat terus, istighfar jarang, sedekah apalagi misal. Tapi nggak nanggung-nanggung, kadang minta tuh ibadah pengen, ya Allah saya pengen surganya setetanggaan dengan Nabi. Mungkin malaikat juga geleng-geleng, ini orang punya amalan apa, ya. Tapi Allah pengen tolong, pengen kabulin dengan cara apa? Dibikin ada yang nyakitin, dibikin ada masalah, nggak ada yang rugi, ya. Atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, tapi amalan kita tidak seperti imam-imam terdahulu. Imam Ahmad misalkan, Ibn Hambal, sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad. Tapi kita ibadahnya nggak seperti beliau, tapi derajat pengen tinggi di sisi Allah. Gimana caranya? Tahu-tahu ada masalah di rumah. Jadi mandang mereka tuh dengan, ya Allah, ini anak tadi baru saja berkata yang menyakitkan, ini jadi jalan ke surga ya Allah. Mungkin ada dosa dulu aku kepada orang tuaku, belum gugur, dengan ini mudah-mudahan jadi gugur ya Allah. Selalu, karena kalau kita belum pakai kacamata itu, selalu masih pakai kacamata dunia, demi Allah, masalah sekecil apapun akan selalu terasa berat.
kalau hitungannya dunia, ya. Karena kepahitan itu baru terasa berat ketika satu, terlalu cinta sama dunia, dan dua, kita belum pengen surganya Allah. Allahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kita tutup dengan doa, ya. Mohon keridhaan hatinya, menundukkan kepala kita sejenak. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, ayah, bu, nggak ada ayah ya, ada satu ya. Bunda yang dirahmati Allah. Jika ada kebaikan kita syukuri karena semuanya pasti dari Allah, dan saya mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan karena keburukannya pasti datang dari diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan didoakan ya, dikoreksi. Jika ada kebaikan mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.